Saudara, kayak mustahid, saya batalkan nasab Pak Alwi. Pak Alwi menyan. Mulut lu yang bau jigong. Ilmunya tinggian Gus Dur apa tinggian Rizik? Orang pribumi, orang NU dukung Rizik, goblok namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, panjang umur untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin mereaksi video ceramah Rizik Syihab yang saya pikir sedang membodohi jamaahnya, muhibbinnya. Langsung saja kita dengar videonya. Udah banyak fitnah ini, udah aneh-aneh manusia muncul, saudara. Yang gak ngerti nasab, bicara nasab. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya, kapan lu belajar nasab? Saya tidak pernah mendengar Pak Haji Rhoma Irama mengatakan bahwa dirinya ahli nasab. Kalau membahas nasab, ya. Tapi mengaku ahli nasab, tidak. Ya sama halnya orang yang untuk membahas nasab. Ya untuk membahas nasab itu tidak harus gimana? Kayaknya udah mulai kebuka lagi ya. Masa? Nggak tahu, kayak mungkin pintu suaranya cicit. Dari kemarin nggak ada suara, tiba-tiba sekarang. Bapak tumpuk itunya, bataknya. Kalau bataknya bergeser ya berarti kebuka. Bata merah. Ya apa salahnya kalau penyanyi dangdut membahas nasab di podcastnya. Di dalam podcast itu kan beliau bukan seorang penyanyi dangdut, tetapi seorang host yang mewawancarai tamunya yang kebetulan tamu-tamunya itu mengerti soal nasab. Bang Haji Rhoma Irama bertanya tentang nasab, membahas nasab, bicara nasab, bukan mengaku ahli nasab. Paham Bung Rizik? Paham pemirsa? Jadi jangan mudah terpancing dengan omongan Rizik Syihab. Jangan mudah percaya. Jangan tertipu oleh tutur sapanya yang seolah pinter itu. Kita lanjutkan. Di atas tanah. Di atas tanah. Di pinggiran. Oh, yang pinggir. Yang pojokan. Bukan bata yang sini. Bukan. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin, saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Jadi jangan diikutin yang begitu, saudara. Nggak boleh. Dia selalu begitu tuh. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, terus nempel tuh Habib di belakangnya. Selalu begitu. Ya, ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, tapi Habib yang lurus nggak banyak. Ya, banyak Habib yang bengkok, bahkan kebanyakan bengkok. Dan tadi Habib Hanif sudah menjelaskan kepada kita, saudara, jangan kita ngaku ahlus sunnah tapi nggak paham ahlus sunnah itu apa. Ngaku ahlus sunnah tapi benci sahabat Nabi, dari mana jadi ahlus sunnah? Stop. Orang yang membatalkan nasab Ba'alwi, Kiai Imad, itu benar-benar ahlus sunnah. Termasuk saya. Saya tidak membenci sahabat Nabi. Lanjut. Ngaku ahlus sunnah tapi benci anak keturunan Nabi, dari mana ahlus sunnah? Lagi dan lagi, saya dan Kiai Imad dan kelompoknya yang membatalkan nasab Ba'alwi nyambung ke Nabi itu tidak pernah sedikit pun tidak mencintai anak keturunan Nabi, ahlul bait Nabi, dzurriyyah Nabi.
Kami mencintai dan menghormati dzurriyyah Nabi. Saudara, justru Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menghormati, memuliakan dan mencintai para keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Betul? Betul sekali. Tetapi bukan lo, bukan Mbak Alwi. Mbak Alwi itu bukan dzurriyyah Nabi, Rizik. Betul? Betul. Siap cinta keluarga Nabi, siap cinta sahabat. Takbir. Termasuk yang diceritakan Habib Hanif tadi, ngaku Ahlus Sunnah tapi nggak percaya karamah. Kami percaya karomah, tapi bukan karomah yang diceritakan oleh Habib-Habib dobol itu, Habib-Habib pembohong itu. Karomah yang diceritakan Habib-Habib itu bukan karomah, tapi khurafat. Ini di medsos sekarang banyak, kalau cerita-cerita karomah langsung dibilang, itu khurafat, itu cerita bohong. Ya memang khurafat, ya memang bohong, palsu. Apa buktinya? Karomah kok diumbar-umbar. Bukan karomah itu. Itu bukan palsu lagi, bukan bohong lagi. Gila. Itu pembodohan, saudara. Padahal yang diceritakan itu benar. Benar itu kan kalau kamu bisa membuktikannya, Rizik. Buktinya apa kalau karomah itu benar? Hah? Lo buktinya nggak ada kok. Maksain orang suruh percaya. On amat sih ya. Tapi memang, saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karomah jangan diumbar. Tapi kenyataannya kalian umbar. Kesono kemari kalian umbar, kalian jual. Buat nyari duit, buat supaya orang menghormati, memuliakan kalian. Nggak usah ngeles kamu. Karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum kuat. Loh, banyak yang imannya belum kuat. Lah yang membantah karomah itu kan ulama kiai yang lebih pinter dari kamu, dari Habib-Habib itu. Kalian bilang imannya belum kuat. Ya elah, ilmumu seberapa, imanmu seberapa dibanding ulama dan kiai yang menolak kalian, yang menolak khurafat-khurafat kalian, karomah-karomah palsu kalian. Itu ulama kiai yang menolak kalian. Bahkan ada ulama yang menggolongkan khurafat kalian itu kafir. Paham, Zik? Dulu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, saudara. Begitu Nabi alaihi salatu wasalam bercerita kepada masyarakat di Mekah, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sebagian mu'alaf yang baru masuk Islam yang imannya lemah, terpengaruh dengan provokasi Abu Jahal. Masalahnya yang tidak percaya karomah kalian itu bukan mu'alaf. Kan tadi udah gue bilang, yang nggak percaya karomah kalian itu orang-orang alim, kiai, ulama yang mengkafirkan kalian, yang menggolongkan khurafat kalian sebagai kafir. Kalau mempercayainya itu ulama kiai. Mu'alaf bagaimana? Ngeles aja lo bisanya. Abu Jahal bilang, apa kalian masih percaya sama Muhammad? Mana ada manusia bisa jalan itu pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, saudara, hanya dalam waktu sebagian malam. Ini cerita bohong, ini gak masuk di akal, ini cerita orang gila, saudara. Itu mu'alaf yang baru masuk Islam murtad keluar. Padahal itu cerita tentang mukjizat, saudara. Zaman sekarang ini berbeda dengan zaman Nabi dulu. Zaman sekarang Islam sudah banyak yang mengimani bahwa mukjizat Nabi memang terjadi. Tetapi khurafat yang dialami Ba'alwi melebihi mukjizat Nabi. Gak masuk akal, mustahil, kafir. Mi'raj 7 kali semalam, 27 kali semalam,
70 kali semalam. Siapa yang mau percaya? Mau ngajak kafir berjamaah lo? Setan dong berarti lo. Nah, jadi nggak usah kaget kalau sekarang ini kita umbar cerita karomah, orang-orang bodoh akan mengingkari, orang-orang yang nggak ngaji, nggak ngerti akan mengingkari. Itulah akhirnya keluar halu, khurafat, tahayul, pembodohan. Memang itu yang terjadi. Kalian mengumbar kebodohan, khurafat, tahayul, halu di mana-mana. Kalian sengaja membodohi umat karena kalian tidak mau Indonesia ini menjadi negara yang maju, negara yang punya generasi yang cerdas-cerdas, generasi yang ingin kalian bangun dengan husnudzon. Nggak ngerti ilmu, nggak mau ilmu, nggak doyan ilmu. Generasi yang tidak mau membaca. Padahal perintah Allah kepada Nabi Muhammad, Iqra. Perintah pertama, Iqra, bacalah. Bukan husnudzon, nggak ada itu. Bacalah, baca apa saja. Tanda-tanda alam bisa dibaca. Dibaca, diteliti, riset, ditelaah, diyakini. Bukan husnudzon, husnudzon mulu. Astagfirullahaladzim. Nah, maka itu para dai, para ustadz, para habaib, para kiai, hati-hati. Kalau cerita tentang bukan nggak boleh, hati-hati. Stop. Habaib doang. Yang cerita khurafat itu habaib doang. Ya kalaupun ada yang ngaku ustadz, kiai, dai, ulama ikut-ikutan mercayain khurafat, itu ulama dan kiai yang tidak doyan ilmu, yang sudah termakan doktrin kalian. Nah, lihat situasinya, lihat kondisinya, saudara. Dan kepada umat juga kita minta hati-hati. Kalau Anda mendengarkan cerita karomah, dan cerita karomah itu ada sanadnya, saudara, disampaikan oleh orang alim yang memang berilmu, yang memang mempunyai sanad, nggak ada alasan untuk kita tolak. Kecuali kalau cerita karomah itu, saudara, dikarang-karang orang, nggak ada sanadnya, nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada kitab yang menceritakan, boleh kita tolak. Dikarang-karang ya, dikarang-karang. Boleh kita tolak. Makanya kami menolak khurafat kalian karena kalian mengarang-arang dongeng halu hanya untuk pembodohan. Makanya kami tolak. Tapi jangan lupa, salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dan percaya bahwa karamah itu ada, saudara. Ya memang ada, karomah itu memang ada. Tapi karomah yang mana dulu, yang bagaimana dulu? Mana ada karomah melebihi mukjizat Nabi? Nah sekarang ada orang mengutak-ngatik, saudara, mau ngebantah. Udah gitu membatalkan nasab Bahlwi. Siapa lo? Membatalkan sampai kayak imam. Ya wajar kalau ada yang membatalkan. Soalnya lo ngaku-ngaku nggak punya bukti, jadi ya dibatalkan. Kalau lo ngaku-ngaku punya bukti ya nggak dibatalkan. Kan tinggal ngasih buktinya. Lo punya duit nggak? Punya. Berapa? 1 juta. Mana buktinya? Nih. Nah, dari dompet kek, dari tabungan kek, rekening kek. Ada buktinya. Lo punya motor nggak? Punya. Mana? Nih. Ada BPKB-nya? Ada? Nih. Ada STNK-nya? Ada? Nih. Punya SIM? Punya? Nih. Nah lo ngaku cucu Nabi, ngaku-ngaku doang nggak ada buktinya, bagaimana? Batalin dong. Enak aja. Lo mau ngajak ke neraka berjamaah lo. Saudara, kayak mujtahid, saya batalkan nasab Pak Alwi. Pak Alwi menyan. Mulut lo yang bau jigong. Kacau tidak? Kacau tidak?
Kacau tidak? Emang kacau lo. Bahkan kekacauan lo itu mengacaukan Indonesia. Bikin kacau Indonesia. Bikin gaduh, bikin rusuh. Ngadu domba pribumi. Setan memang logik. Masya Allah, udah gitu pakai menyatakan walaupun ulama sedunia memberikan fatwa nasab Ba'alwi itu benar, saya tetap akan menolak. Bukan begitu ngomongnya. Dasar tukang pelintir omongan lu. Ngomongnya bukan begitu. Sok tahu lu. Sok tahu apa memang sengaja melesetin omongan orang lo. Meskipun seluruh ulama sedunia mendukung nasab Ba'alwi karena satu hal, bukan karena dalil, bukan karena ilmu, dia akan menolaknya. Dasar tukang ngeles lo. Tes DNA lo, teriak-teriak tes DNA dulu kan lo. Banci memang. IBRS tuh Imam Banci, Rizik Syihab, tahu nggak? Imam Banci apa Imam Bahlul itu? Sampai dirinya kayak imam di atas imam. Ya memang dia lebih pantas jadi imam daripada lo. Ilmu lo nggak seberapa dibanding Kiai Imad. Ditantang tuh sama Kiai Imad, berani nggak lo debat? Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Kayaknya udah stres loh. Lo yang stres, mau kehilangan nasab palsu lo, jadi stres. Ba'alwi udah mulai stres. Ladang dawir sudah mulai berkurang banyak. Sekarang Habib-habib yang ecek-ecek itu nggak laku lagi. Yang laku tinggal pentolan-pentolannya itu. Kayak Rizik Syihab. Bahar Smith aja udah mulai nggak laku tuh. Udah males dengerin dia. Ini Rizik aja yang masih banyak yang mau dibodoh-bodohin. Udah stres tuh kalau semua ulama dilawan. Lo bukan ulama. Lo provokator, pembohong, penipu. Lo teroris. Kalau kata Gus Dur, teroris lokal. Baiat pada ISIS, ingin mengganti Indonesia dengan NKRI bersyariah. Kalian dengar semua, Rizik itu teroris. Kata Gus Dur, teroris lokal. Percaya Gus Dur apa percaya Rizik? Hah? Ilmunya tinggian Gus Dur apa tinggian Rizik? Hah? Orang pribumi, orang NU dukung Rizik, goblok namanya. Orang Rizik udah nyaci maki orang NU kok, merendahkan orang-orang NU, kiai-kiai NU, didukung itu loh. Otak lu di mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.